Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkon di channel Ada Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terbaru terupdate seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 2 Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman tahap 1 ini sudah menjelang akhir ya kan. Seleksi kompetensi itu akan berakhir tanggal 19, tetapi hampir sebagian dari seluruh instansi yang ada di Indonesia itu sudah menyelesaikan ya untuk P3K tahap 1 sehingga terjadi pengolahan nilai untuk menentukan kelulusan Bapak Ibu semua ya di P3K tahap 1. Semoga Bapak Ibu lulus ya menjadi ASN tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini 17 Desember 2024 part 3, artinya ini adalah video ketiga di channelnya Kak Furkon. Ini ada informasi yang menarik yang Kak Furkon berikan ya Bapak Ibu ya. Ini Senin 16 Desember kemarin Bapak Ibu ya, bisa perhatikan Senin 16 Desember 2024, di mana ini keputusan final Menpan RB. Meski tidak ada passing grade, aturan kelulusan P3K 2024 ditentukan dua hal ini. Oke. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa memang di P3K 2024 ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya sudah tidak ada lagi yang namanya ambang batas ya. Tidak ada ambang batas atau istilahnya adalah passing grade. Kalau di PPPK sebelumnya itu kalau teman-teman tidak memenuhi ambang batas ya nggak mungkin lulus. Tapi ini tidak ada ambang batas sehingga nanti teman-teman cukup mendapat nilai yang maksimal saja dari tes ini. Apalagi kalau teman-teman golongannya itu golongan atas ya kan, golongan atas. Karena penentuan kelulusan nanti berdasarkan golongan dulu baru melihat ke nilai. Sementara ini golongan yang paling atas itu tenaga K2 ini masih menduduki puncak klasmen. Artinya kemungkinan sangat besar untuk lulus meskipun nanti ada kemungkinan bersaing dengan sesama K2. Nanti diadu dari nilainya ya Bapak Ibu ya. Kemudian honor yang ada di bawahnya itu adalah honor database BKN. Honor database BKN. Honor database BKN ini juga berkesempatan untuk lulus juga. Syaratnya cukup simpel aja. Syaratnya tidak ada honorer K2 dari formasi itu, atau ada honorer K2 tetapi formasinya itu melebihi. Katakanlah honorer K2-nya ada 4. Terus database BKN-nya ada 4 juga katakanlah. Sementara formasinya itu 6. Ini masih kemungkinan lulus ya kan. Jadi di sini memang 4 ini sudah nggak mungkin kita penuhi, tetapi kita masih berpeluang di ini. Jadi hanya menyisikan 2 saja yang tidak lulus passing grade. Bahkan yang tidak lulus nanti pun masih berpeluang untuk menjadi ASN juga. Tetapi P3K-nya itu diarahkan ke P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, ini ada informasi yang menarik dari ayobandung.com, di mana proses seleksi P3K 2024 sementara ini masih terus berlanjut, baik tahap 1 maupun tahap 2. Tahap 1 ini sudah hampir berakhir ya kan, bahkan katakanlah lebih dari 80% ya, ini sudah menyelesaikan seleksi kompetensinya ya. Ini hampir selesai, sehingga nanti terjadi pengolahan nilai di pusat nanti, yang notabene akan menentukan kelulusannya Bapak Ibu ya. Kelulusan itu akan ditentukan oleh langsung pusat. Banyak pertanyaan yang Kak Furkon, kelulusan yang menentukan siapa? Daerah? Enggak. Kelulusan itu yang pusat. Daerah itu hanya mengajukan formasi. Ya kan, mengajukan formasi ke pusat, sudah di ACC ya udah, nanti apa-apa itu tergantung di pusat. Jadi sangat transparan sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau teman-teman rezeki ya insya Allah lulus ya kan, meskipun honorer database BKN nanti pada waktu seleksi ternyata nggak ada golongan yang ada di atasnya atau honorer K2, ini ya otomatis tetap lulus ya kan, atau mendapatkan formasi seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa saat ini seleksi P3K tahap 1 ini memasuki tahap yang krusial, yaitu seleksi kompetensi. Artinya seleksi kompetensi ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena kalau golongan sama nanti dilihat dari nilai akhirnya, di mana ada seleksi kompetensi teknis, kemudian sosial kultural dan manajerial, dan terakhir adalah wawancara. Jadi ini sangat menentukan Bapak Ibu. Untuk yang tahap 2 bisa disiapkan dari sekarang ya, materi-materinya dipelajari ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan hasil perankingan ini didasarkan pada nilai murni ujian CAT yang langsung diurutkan dari nilai tertinggi sampai menuju nilai terendah. Ini ada spekulasi nih Bapak Ibu ya, misalkan
ini tetap ya kan setelah diurut itu tetap kita tidak mendapatkan informasi. Nanti spekulasi dari Menpan RB, ada spekulasi dari Menpan RB itu langsung aja diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Tapi ini regulasinya masih belum ada ya, atau PPPK part time. Nah ini tapi ini regulasinya masih dalam proses penyusunan, makanya belum di-share oleh beliau sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa misalnya dapat digambarkan pada salah satu daerah ada 343 peserta mengikuti seleksi untuk formasi guru TIK. Dari jumlah tersebut hanya 86 peserta teratas yang akan lolos mengisi formasi. Sementara yang di bawah peringkat 87 dinyatakan tidak lulus karena formasi telah penuh. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di antara ya kan 86 formasi ini tentunya ada berbagai macam kategori teman-teman ya. Ada K2, ada database BKN ya kan, honorer database ini akan berjuang. Nah, tentunya yang diuntungkan ya tetap honorer K2 karena dia situasinya adalah teratas ya golongannya. Apalagi kalau misalkan honorer K2-nya itu ada sedikit. Katakanlah honorer K2-nya ada 20 aja. Nah, berarti kan sisanya ini 86 kurangi 20. Nah, berarti ada sekitar 66. Nah, ini diperebutkan sesama honorer database BKN. Lah, ini kalau diperebutkan honorer database itu acuannya di nilai akhir. Nah, jadi nanti nilai akhirnya Bapak Ibu itu harus maksimal mau tidak mau supaya nanti jika bertarung dengan sesama golongan itu tetap menang kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saingannya itu per instansi nggak secara umum ya kan, per formasi yang kita pilih nantinya ya kan. Formasinya berapa, pelamarnya berapa ya udah kita bertarung di situ Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan, berbeda dengan metode passing grade, kelulusan peserta kali ini ditentukan sepenuhnya peringkat nilai. Pendekatan ini memastikan formasi diisi oleh peserta dengan capaian terbaik. Oke, sebelum nilai, sebelumnya ada golongan dulu Bapak Ibu ya, yang Kak Furkon jelaskan tadi. Jadi golongan itu sangat menentukan. Nah, golongan, jadi dilihat golongannya dulu sebelum nilai. Otomatis golongan yang pertama masuk adalah honorer K2. Nah, berapapun nilai honorer K2 ini akan otomatis lolos ya jika bersaing dengan golongan yang ada di bawahnya, yaitu golongan database BKN. Atau misalkan K2-nya ini tetap banyak, ya berarti berjuang dari nilai akhirnya. Makanya teman-teman acuannya itu dinilai. Jadi benar tidak ada passing grade, tetapi ini memang harus mendapatkan nilai maksimal tentunya Bapak Ibu ya. Mantap jiwa ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah di sini peserta yang berhasil lolos akan mendapat kode L atau lulus pada pengumuman nanti ya. Peserta dengan prioritas 1 seperti tenaga honorer K2, honorer database ini urutan teratas dalam rankingan. Nah, seperti itu. Jadi dilihat golongannya dulu, habis itu kalau golongannya sama, ya kan? Kalau golongannya itu sama, baru nanti dilihat nilai akhirnya. Misalkan nilai akhirnya sama, di urutan yang pertama dilihat dari teknisnya, ya kan? Kemudian sosial, kultural, dan manajerial, ya kan? Manajerial, dan terakhir kalau masih sama, itu dilihat dari wawancara. Tapi ini jarang Bapak Ibu ya. Pasti nanti meskipun nilai sama, sosial manajerialnya itu pasti berbeda. Itu yang tinggi yang menduduki peringkat atasnya, yang rendah ya di bawahnya otomatis. Tapi kalau teknis itu banyak sama, apalagi kalau guru yang serdik. Nah, kalau guru serdik tidak bisa didebat ya Bapak Ibu ya. Kalau teman-teman memiliki serdik tidak bisa didebat. Kompetensi teknisnya pasti sempurna. 90 kali 5 yaitu 450, tidak bisa didebat. Pasti banyak yang sama ini. Apalagi kalau guru itu rata-rata sudah punya serdik Bapak Ibu ya. Untuk golongan yang lama-lama ini. Oke, seperti itu. Untuk kategori lainnya, seperti lulusan PPG berada di bawah urutan prioritas, tapi masih juga berpeluang Bapak Ibu ya di PPK tahap 2 tentunya. Strategi ini memastikan peluang yang adil sesuai kualifikasi kontribusi masing-masing kelompok. Nah ini regulasi yang ada ya seperti ini. Nah, banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkon, ini nggak adil. Nah, ya pasti ada pro kontra sih Bapak Ibu ya terkait dengan suatu kebijakan. Tapi kalau dari sini sih ya menurut Kak Furkon sih ya lumayan lah ya kan. Jadi THK 2 ya kan, honorer K2 itu sudah ditaruh yang paling atas meskipun nanti ada peluang
sama-sama dari honorer K2 ini bersaing atau berebut formasi di satu formasi yang sama. Nah, itu kemungkinan yang itu ya tidak dapat diganggu gugat. Pasti ada suatu persaingan di antara golongan-golongan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan nih, ini urutan perengkingan, ya kan? Misalkan formasinya itu 3, ternyata pelamarnya itu 4 orang, Bapak Ibu ya. Otomatis si Abdul ini lolos, ya kan? Meskipun nilainya sangat rendah sekali, yaitu 100, ya kan? Tetap lolos karena dia posisinya THK2. Dia peringkat 1, Bapak Ibu ya. Tidak memperhatikan nilai. Sudah THK2 gas langsung lolos. Langsung NIP, ya kan. Kemudian database, ya kan. Nah, database nilainya cuma 250, Bapak Ibu ya. Mantap jiwa, lolos peringkat 2. Nah, ini Muhammad ini lolos juga karena ini bersaing dengan sama-sama honorer database, ya kan, non database. Ini yang dia mengajar minimal 2 tahun, ya kan, tidak masuk database tapi bersaing dengan golongan yang sama. Otomatis 400-nya tidak lolos. Nah, ini kan golongan yang sama, Bapak Ibu ya. Kalau golongan sama itu bersaingnya berdasarkan nilai, ya kan. Ini kan golongannya itu sama. Nah, jadi kesimpulannya menurut Carl Furqan itu nilai ya sangat berpengaruh, ya kan, meskipun ada suatu kasus yang nilai tidak berpengaruh jika bersaing dengan golongan yang ada di atasnya, tetapi itu semoga tidak terjadi di Bapak Ibu ya. Intinya kita bersaing aja di golongan yang sama saja dan syukur-syukur jumlah formasinya lebih banyak daripada pelamarnya. Seperti itu dulu Bapak Ibu informasi dari Carl Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya ya tetap semangat aja Bapak Ibu ya. Ini tetap semangat, dijalani, disyukuri, insya Allah dapat NIP nanti. Meskipun part time nanti spekulasinya gajinya nggak bakal beda jauh dan nanti juga bisa dipertimbangkan ke penuh waktu kalau ada formasinya. Seperti itu dulu. Salam semangat terus dari Carl Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.